Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, Bapak Ibu jamaah yang saya muliakan, utamanya kepada tuan-tuan guru beserta Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, pengurus masjid, para imam dan orang-orang tua kita yang alhamdulillah dapat hadir dalam kesempatan ini, yang sama-sama kita hormati dan yang kita muliakan. Kemudian terima kasih yang sebanyak-banyaknya saya sampaikan kepada segenap panitia dan pimpinan. Terima kasih atas kesediaannya yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada saya guna agar supaya dapat mengisikan dalam rangka memperingati kembali peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia, diperjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, pada akhirnya menjemput perintah sholat 5 waktu yang asalnya 50 waktu. Cuman karena terjadi penawaran, maka tertinggal lagi 5 waktu. Yang 5 ini tidak dapat ditawar lagi. Ini sudah harga mati, harga pas, apapun alasannya, sesibuk apapun kita wajib sembahyang, selapang apapun kita wajib sembahyang, sesugih apapun kita, sesusah apapun kita, setuhak apapun kita, sembahyang kada bisa ditinggalkan lagi. Walaupun nang bini berjalan berkisah, nang laki bertingkau, mirip anak kabar. Karena kita ini apabila Tuhan dikembalikan ke asalnya, Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi afala ya'qilun. Kata Allah, barang siapa yang kami panjangkan umurnya, sedikit demi sedikit kami kembalikan kepada asal kejadiannya. Kita lagi ke kanan berjalan begitu, namun Tuhan merasai begitu. Namun dia nak pergi begitu, hati anu pilih buat. Kita lagi ke kanan juga begitu, bertingkau, namun dia Tuhan mulai bertingkau. Kita berjalan bersasar di dinding, namun Tuhan merasai bersasar di dinding. Kita berjalan undur-undur, namun Tuhan merasai undur-undur. Kita lagi ke kanan makan bubur, namun Tuhan merasai makan bubur. Karena kita lagi ke kanan pada begini, maka sudah Tuhan pun pada begini. Cuman ada perbedaan, kalau ke kanan pada begini berembut Tuhan mencium. Namun sudah Tuhan pada begini, siapa yang mencium? Jangankan orang tujuhnya takut. Awas jangan duduk malam dia datang lagi. Mana kita lagi kalau sudah Tuhan, sekalipun wajib sembahyang.
kita lagi ke kanan telinga pada pati mendengar, kita sudah Tuhan mulai pada pati mendengar. Orang ke hulunya ke hilir, orang hendak ke rumah irti, ia berbasar sakti, ada nyambung. Kita lagi ke kanan mata pada jelas melihat, kita sudah Tuhan mulai pada jelas melihat. Terkumpul anak cucu berantok pada dan pinandunya, punya anak cucu, oh nek pinandu. Salah Nepang ni pinandulah kerja aja. Gini dia cucu nang kemelukan ada cucu nang pangkal cikong ambilakannya cucu nang 1000. Oh ni pinandulah. Kamu gitu aku pinandu baik gitu. Kayaknya mentuhan kita dia itu tuh. Kita lagi ke kanan bagian di kasur. Kita sudah Tuhan perhatian kami di kasur. Cuma berbeda kalau kita lagi ke kanan terkencing di kasur mama kebagian langsung mangkat kita. Tapi nang kanan kami dibetulkannya, silam dijempurkannya, kita dibandingi, dikukuri, di minyak arumi, pakai minyak arum nang betul, minyak kiri, minyak apa tuh? Kemiri, pakai nang baju, pakai dia jadi nang kampis pula. Ditimang-timang, dicium-cium. Pertanyaannya mungkin sudah Tuhan kami dikatur, kira-kira anak cucu kita, menantu kita sangguplah membantu kita, sangguplah yang mandi kita, menjalankan baju, hagin mandi, jangan kedinginan dan Tuhannya, sangguplah melepaskan sakitnya, sangguplah menjemurkan kasurnya. Itu yang menjadi pertanyaan. Kalau kita anak kami dengan senang hati mangkatnya, namun kawitan kami merawat menantunya anak sama kudiannya. Salah ada orang yang sama ini. Orang kawitan kerjiharaku, orang kawitan diharaku, sijin anak kita barang bading kawitan sanggup memelihara kita seorang. Masa kawitan Tuhan barang bading kada sanggup baharaku kawitan seikong. Betul tunjulan jadi doi kemarin main haraku mama. Ada dia pulang ibu penyarikan. So hijau betul. Mungkin dia hijau juga sedikit berlulunan. So paling ya apa mama coba seperti mama atau aku jamat kada sanggup juga. Bini ku pada malam lagi. Dan umat sana hatinya alhamdulillah ya mamanya berebut anakku anak aku. Ini tulis panggilannya. Ada situ kamu berebut. Ada tahu kamu betul tunjulan. Makanya kita kamu tadi heraku walaupun dia kamu ulang kembali semua. Tapi kalau kau bisa berhenti heraku maka manfaatnya akan kurang. Nah ianya wali di rumah itu di haraku sampai ini meninggal dunia di haraku. Kalau sudah ini meninggal diganang terus. Apabila mengadakan peringatan rajaban berulang hati bungkus niat di pahalanya hakim arwah mamaku, hakim arwah abahku, ada sumbangan lagi membangun masjid lagi apa niat lagi mengirim abahku mamaku. Aku pada kawan mengirim mamaku duitnya dan dulu meninggal dunia alam kali pang duit ke depan tiada. Maka setiap sumbangan kita niatkan hadirkan dua orang Tuhan kita. Aku ni berseberjam kegandangan kayak apakah mamaku di kuburan Al-Fatihah itu. Namun kawitan sudah mati, kawitan masih hidup, jangan lagi seperti hak panjang. Kayak apakah dia mamaku di rumah mengatakan sudah kayu Fatihah. Anak melesetnya. Orang kalau kawitan hidup kirim benar, jangan Fatihah. Cuma apakah dia mamanya pun tahu sopannya, tahu pawarnya. Panjang aja menarik ini Fatihah hari-hari. Kirim ibadat di hari kawitan. Ridha Allah ridha walidain. Ridha Allah letaknya ada ridha kedua Tuhan. Buat senang kawitan namun sekampung kita berbagi yo kekumpulan nih esok hari Jumat. Hilangi kawitan, makan bersama di rumah kawitan. Nang bawa iwak, nang ada beras suluk, bawa beras suluk, nang ada belecan, bawa belecan, sambal belecan di situ. Nanti sampai ke rumah, tanya mama hendak amat masak ikan senangin asam pedas. Saya kok aja, marah mama suhada. Hendak aku disediakan, mama saya pada bisa disediakan, berdiri kita kembali tinggal sakit disediakan. Nanti kok pulang. Mana pak ayat mama nang ikan sini mah aku mana pasangan.
Nanti nasi komplek mak menasikan lantai mak sini aku menyikatakan ini pengijipan kawitan berumur 8 kali dalam kan menyikat para kader. Ada orang yang datang kalamnya ada. Katakan rumah kawitan dan sudah bertapat ambil kohor pusukakan. Nam ada kebersihan mak sini mak batin mak aku memikirkan cincin mama bahwa untuk senang menangis senang kawitan dihilangi apalagi mau kawitan sorangan lagi kawitan lelaki. Jika karapi mengunjungi mana cincin kita mengharapku pada awal karena sudah menghubung keluarga ya seminggu sekali dihilangi kawitan nang tuha tadi itu kasihan cincin turangan loto-loto atau kapal atau lapo di rumah aku nih hendak makan ikan kakak bakar cincin kakak hirang kata dia ikan kari tambal dia hendaklah baca kuliahannya begini Ramadan kata dia kuliah dia di kabar keluarga yang itu di dalam mari itu hendaklah baju dia ada yang aku baju nak ada tu gini baca maratnya abang kalau apa ada hendak namun begini hanya hendaklah bajunya hendak kali jadi ini ya apa bajunya ini kadang-kadang abah nak begini anak pulang pada katujuh aku bahaya pada katujuh itu pada katujuh aku jangan itu bahaya lain sampai bukan jadi apa kawin lagi kalau menghadapi kualitas ada tawa kalau kita kawin dilarang dia namanya kawin kau tak apa lah ada harus tunduk tahu istilahnya kau anak kau sana report banget kan kepada tawa kau nak kan apa kita penghalang kehendak kawin sebenarnya apa kita sudah apa kita sudah ada cadangan jangan menjulukan kita awal anak aja dulu nanti setelah itu menjadi awal anak aja siapanya aku sudah berjual kamu nak kaya orang melambat cendak baik dapat sudah ada pilihan cuma dia memakai menurut nak kaya orang aku dia main terus yang hendak sarik mamanya lepas anaknya baju jas main kakinya 5 dibuang kepada 2 biar sakit di marah mama namun kami setia berdua dan mengawin paling kamu tidak kawin ke dekat tujuh lah kita kan ada pembahasan kawinan apa payahnya pun mama bibi kita mau kawin dengan bukan bikin makanya kita harap aja pilih cucu kita mau sudah Tuhan sekalipun kita tetap wajib sembahyang namun kata kawan sembahyang berdiri sembahyang berduduk namun kata kawan sembahyang berduduk sembahyang berlepas pada kawan berlepas berisyarat mata pada kawan isyarat mata ingat di hati nak ilang sedekah kalau bergerak lagi mengejar kita pakai menjeling pulang sembahyang kenapa karena Nabi menyuruh sallu kama ra'aitumuni usalli jangan bisa sembahyang seperti kamu melihat aku sembahyang kata kawan dia ada gaulian kalau dilihat berarti dia gaulian karena sudah ada bergerak lagi hanya ingat di hati aku di hati ingat lagi nah hati itu artinya apa sembahyang ini sampai ke mati ada tawarannya di dalam hadis siapa nawani meninggalkan sembahyang tanpa uzur syarat 15 macam siksaan di antara 15 itu nanti di alam kubur nanti saat kuburan dengan ular yang banal dan panjang kalau ular itu mematok menggigit cukup sakitnya hanya 60 tahun ular itu panjangnya perjalanan 1 bulan kira-kira ular itu kepalanya di Pulau Palas nih buntutnya pas di halaman rumah Ayu Tinting pas panjang loh kalau matok anak 2 tahun misalnya dan kita sekamar ulang sapu aja ada bani kemalaman jadian siapa nawani kita guling di kamar ulang sapu ada di 2 jam pagi lagi kita guling di 2 jam pada ulang sapu itu berapa lah panjangnya tak kali melacok sampai ke buntut ini sebulan bulan Rajab berjalan dari kapal lah saban dia sampai bukan main panjangnya kita anak ada ular di kamar itu anak kita kan kulit halus nih ayam kita gilitasnya maka apabila kita melihat anak melandau pada sebagian seakan-akan inya bersama ular nang bisa sakitnya pada kepala tanggung jadi kita ini berusaha anak kita harus dibiasakan sembahyang 5 waktu kenapa
karena ujian Nabi kalau sembahyang 5 waktu dipelihara akramahullah bil hamdil lisal, nanti dimuliakan Allah sebanyak 5 macam perkara. Pertama, yang baku anhu dirhal aidi, nanti dihilangkan Allah rasa sempit dalam kehidupan, hatinya lapang, hatinya tentram, hatinya damai, kada gelisah, ada banyak mengeluh. Hari hujan alhamdulillah banyu, ada menukar. Hari panas alhamdulillah jamuran kering. Jadi orang sufi alhamdulillah awal nyumbang. Jadi orang susah nasiblah tidak tersalah. Orang bahagia bukan tergantung dari sufi susahnya. Kadang-kadang orang sufi kadang menjamin lebih tentram hidupnya daripada orang susah. Kadang-kadang orang sufi banyak masalah, hanya gelabah datang telepon, HP berbunyi, barang masuk anak buah dan kampung karganya dia bingung, ada bergulingan semalaman. Hanya makan 2 suap berbunyi HP pulang, anak buah minta pinjaman. Ini kalau orang susah 2 hari HP ada berbunyi, jangan berbunyi salah sambung pulang. Nyaman loh anaknya, dia ada gangguan. Kalau orang sufi apalagi bagaimana di kampung, hanya menukar kumpul hanya belangko, kanal kumpulnya, masjidnya itu banyak pulang anak pasang dalam malam, mana yang nak kuring bunyi kekalutok kumpul lapas mengintir kincir nomor 6 tuh, kincir sana kincir ini malingnya betul kiri pas kelihatan. Nah keluar kedua ini anak petani mereka mengintir di Jogja lah semalaman gara-gara guling, orang susah nyaman guling, nak banyak pasang dalam malam karena kekalutok permintaan dari salah. Kenapa? Yang ada di kumpul ada perahu kumpul di bawah rumah, kenapa digunakan bukunya aja anak, namun itu digunakan dulu dia naik karam tadi dulu nyamannya orang susah pada banyak pikiran. Kadang-kadang minta maaf lah orang suki kebahagiaan, kadang-kadang utang banyak di bank, bisa orang susah mana utang di bank, kenapa uang ada bukani. Saya punya anak buah pegawai bank, hanya yang berutang dia pak rata-rata menggadaikan sertifikat rumah 62 tingkat, kabun sawit, padang tingkat pagi, mobil. Orang susah dia berutang, nah padang digadaikan surat nikah. Surat nikah abang minta duit 100 pada cepat, tapi kalau bawa sertifikat kabun sawit 60 hektar 100 juta keluar, 1 miliar keluar duit. Nah jadi berhutang orang suci bukan orang susah. Tangan kita ada terjadi hutang berhingga hidup, begitu mati jadi tinggal hutang. Makanya belum tentu lebih tentram, pemakan belum tentu lebih nyaman orang suci daripada orang susah. Kadang orang suci nyaman orang susah, makanya orang susah terus orang aku 2 kali bertambah pada beliau bertambah. Belum di banyak kawan orang suci di kampung sana, di Tungkal, Kota Bungai orang suci kawan kok. Jadi saatnya mengatasi sedikit banget. Laut nanti ambil apa? Sambal jengkol nang pakai cabai hijau, ada nang sambal jengkol nang kering pakai cabai hijau, campur ikan kari nanti tipis halus tuh. Jangan nampak ada ngambil daging, kemudian itu kerja cincin naik. Nah, orang yang susah paham begitu melihat daging, alhamdulillah perbaikan gizi. Apa tidak perbaikan gizi untuk makan kangkung aja. Nah, tetapi daging kambing, belum mangkok habis menyuruh kuenya, kuahnya. Sekali boleh koma, ini dari kepalanya. Masuk angin, aku dijijit. Ambil dia duit ribuan bengkel, ambil dia basah, kemudian contohnya mengadakan karekan jok di belakang ini, masuk angin, ini kepala. Ada yang masuk angin, cincin, naik, masih sedikit tahu, dikarek kulinan cucuk, sampai jadinya. Abang lejok dia belakang ini, abangnya, ya, abang aja memaruk nang apa, mengaruk nang pendidikan dari maruk nio, abang tahu saya. Tapi karena Tuhan menyangka masuk angin, berpengaruh bagas. Kenapa? Karena Allah membalas hambanya dalam hadis qudsi, kata Allah, ana injazani abdi bi falyanzur fi khairat. Aku kata Allah membalas hamba itu sesuai dengan takat hamba. Maka baiklah oleh kepadaku. Mentangkap ada baik, kita ada baik pula. Berdasarnya sebagian orang berari. Kadang-kadang kalau pengantinan
tertinggal ada yang menyangka malah kesurupan. Tentang kesurupan benar ya, bukan masalah ada kesurupan keyakinan kita. Namun masalah ada orang sebab kesurupan, banyak orang kawin yang berada ada kesurupannya. Sama aja kita kadang maka tertinggal ada malah kesurupan di kampung kami, orang tertinggal ada di bab pertama mereka buyar tadinya mamahnya pulang kambing uang kesurupan datang kampungan membawa saham pikir di samping tangannya kayu betis keluar kau tak mau balik kau tak mau kawan kau ada umat obat orang keluar kau tak mau ya kalau tak mau yang bukan aku yang keluar jadi bagai selesai aku begitu mengenai kau tidak mengganti juga jadi dia orang cepat balik kau tanda kalau tanda aku yang balik apa yang kan ya orang boleh kerja kau keluar kan ya orang boleh kerja bekau boleh apa lagi yang tidak boleh ya Allah tinggal ada cuma maaf kenapa karena tangan kita maka kita nggak baik makanya sebagian kita orang susah sehat kenapa sehat nggak baik. Kenapa ya sangat baiknya kada tahu kalau ada penyakit, yang ada suatu berita. Namun kita orang suki kan selalu cek kesehatan. Jadi tahu tinggi, kolesterol berapa, periksa terus Pak. Karena duit ada Pak. Kita kayak mana berita, duit ini keluarnya. Begitu kakak, begitu rakyat, berberita pulang, antri kelelawas saat pulang. Coba pada masih paham pulang tuh, mantap tahu menulis kada bisa. Kita membawa karcis air karena air sulit apa ini dari sangka jadi makanya lihat di Banjar katanya ada orang umur 70 tahun ditakoni dokter adalah penyakit dada di sini dan topang nih baik-baik jadi pang nih asal apa itu topang nanti jangan pamalan dia jangan diperiksa jangan diperiksa pada penyakit ada topang tinggi juga penyakit jadi kita maka anak tuki terhadap apakah pokoknya hidup tenang jangan banyak mengeluh lagian tuki hewan susah makan sama juga orang susah minum secawan orang tuki secawan aja ada sejarahnya orang susah minum secawan orang tuki seibel itu sapi itu cuma berbicara sedikit orang susah minum minyak putih orang tuki teh telur tapi kan resikonya ada banyak kalau banyak putih kan minuman sehat kalau teh telur minuman sehat tapi ada resikonya bisa kolesterol paling gede duit kolesterol kalau kamu minum putih kan garansi masuk kan kita orang minyak putih kan hitung gede kita orang susah makan sepiring orang putih sepiring juga kita orang susah pulang ke undangan pakai kopiah seputih orang putih seputih juga mana di sejarahnya orang susah pulang ke undangan kopiah seputih orang putih bernumpang kunjung itu bukan orang putih itu mah bumbu dijadikan Allah anak kita bunga surga alhamdulillah sekalinya nang bunga anak tetangga kita tuh mamanya ada bunga abahnya ada juga tapi kenapa anaknya bunga banget sekali anak awal lahir kayak satu belendem orang bahagia pada gantung dari muka ada mesti orang rumah bunga lebih tentram hidupnya daripada rumah anak ada bunga ada rumah anak ada bunga sudah menikah sampai mati kan bercerai kenapa sebab dan kita utang bercerai tidak jawab lagi lagian orang jaga akan menjamin dapat bini bunga yang ada menjamin dapat lagi gagal tapi ada juga orang jaga dapat bini bunga contohnya aku saya nih orang bilang abad bukan orang Pulau Palestina minum yang abad orang di Banjarmasin ulun kan awal raja jadi diundang ke sana sebenarnya ulun temukan ke sana ada layak di sana banyak kiainya banyak para habaibnya ulun ke sana tapi karena panitia belapan yang nelpon saya serahkan dengan satu orang 12 hari di sana 12 hari itu jangan hilang 30 tempat maka antara provinsi Kalimantan Selatan dengan Kalimantan Tengah Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Balabai kemudian sampai ke Palangkaraya sana
itu takdir. Sampai ke sana saya ceramah berbentang teman, ada yang makin minta ceramah di bentangnya ulang 16 menit jauh ceramah. Pegambaran tangan dia. Pegambaran. Kenapa? Karena katanya aku dikirim Afgan. Oke, itu jatuh Budi, kalau Budi orang banyak masjid, kalau benar dan ceramah lagi aku pegambaran aja. Tapi baik, orang biji laki gagal akan menjamin hidupnya lebih tenteram daripada biji laki gagal. Makanya biji laki gagal jangan bohong lah. Kalau bertambah kawan, orang kalau gagal kadang-kadang kita jantungan, hanya disuruh orang lagi ramot deh. Namun laki gagal jangankan beriman pasti orang yang berhenti. Siapa menandak dia? Aku kita lanjut menilai. Kalau lagi gagal tulak di malam minggu pakai Honda MP, juga menelipkan menerima HP, langsung berangkat pakai parfum ke sebelah sampai jam 1 malam kadang bulik istrinya masih gelisah. Sekali diambil HP di telepon, sekalinya nomor yang dihubungi di luar jangkauan. Berarti kan dimatinya tuh. Timbul tanda tanya di mana dia, bersama siapa dia, sedang apa dia. Enggak pertanyaannya. Lalu mahadam lagi boleh ambil kawan anak minum kelepasan. Pajak kawan, pertanda apa itu? Itu ada di film Indonesia. Misalnya kalau bininya ambil kawan pecah, itu pasti suaminya bersama dengan wanita lain di luar sana. Kenapa aku tahu? Karena aku nonton. Tapi kalau laki kadang gagah aman, jangankan jam 1 malam kadang bulik 2 ringgit, kadang bulik ada masalah. Yang penting kiriman datang, malahan aku ada hukum punya izin. Makanya kita santai saja. Rezeki kadang pernah keluar, lagi apa kita mengeluh. Amun rezeki kita sampai aja loh. Amun rezeki kita ada kayak sampai. Ulun pas hendak acara aulan ditugaskan mencari rumah penginapan hakim kiai, hakim para habaib. Bakawan berempat kami. Ulun yang nyupir mobil, bertiga guru di ikut saya. Sekalinya sibuk berurusan hari pun tengah hari. Lalu kata kawan kita makanan dulu di rumah makan. Saya tidak ada rencana hendak makan di rumah makan. Jadi duit kada bersilah membawa. Cuman alhamdulillah Allah terbawa. Ulun terbawa duit 280.000. Ulun pikir berempat insyaallah cukup. Sekalinya masuk ke rumah makan, hanya duduk kawan nanti kumpul nelpon kawannya. Lagi di mana aja, di pasar, kesini gabung makanan aja. Ayah pun singkong, hanya tak datang bertiga, ya kok menjiwahkan hal ini. Kalau berkunjung bisa ada cukup duit penuh. Sekali dihidangkan makanan, ikan tenangin menyeberang piring, nanya ke tangan. Seberang dalam lututnya, seberang sini kepalanya. Ayam kampung hanya bertangga masih panas, gunung gelap, bertatang ada. Aku berdua mudah-mudahan yang punya ada melihat di hutan jalan. Melihat titik pakat matanya ada lewat cap jangan tenangin mak yang 50.000. Ayam mupangga anu betana 20.000. Ada udang jalan setiga hitungkan 2 kali hitung paknya pakai kawan. Ngalang-ngalang dia nyaman maitung. Bagi duit ke orang cukup. Langsungnya pada lawas datang kawan bampak pulang, tapi ada satu token kelapa anggota jiwa. Saya pengajian setengah bulan sekali di kampungnya itu.
Saya ajak bergabung, yang sini bergabung makan, jadi 11 orang selanjut puasa, dia mati dah ya. Mati dengan itu. Mungkin itu harus kangkung, bayarnya gaya kepada kalau orang. Anaknya sudah habis makanan 11 orang itu kalau dinilai di atas 700.000 bayarannya. Sudah habis makan, panggil pelayannya, kok hitung kan. Jadinya jangan selesai kita membayar, karena jangan membayar, jangan panggilnya pelayan, jangan mau nanti bayar dalam hatiku siapa bungol bayar. Awak biaya cuma 3 kali 3 sama dengan 9. Kaya tidak kaya yang penting penampilan. Keluar dari warung rumahnya salah kok. Tidak tahu dibayarkan orang yang mahal-mahal dulu. Cuma jingkol lah. Makanya hidup ini jangan terlalu. Awalnya rezeki ada tuh. Saya di banyak masjid di mana-mana dipuji orang. Ya Allah, malah minum sebotol dengan perubahan berdua. Dibagi dua karena rezeki ada lama di alim ma'ataita. Padahal ulun berbagai macam alasan menolak kada mau bayar. Ulun bilang kada bisa, aku bakul HP kada bisa, transit kada bisa, tahan mengambilinya dari Banjarmasin menjemput ke Jambi. Bolehnya kedua ini aku terpaksa nyemantar lah. Memang rezeki tak bisa ditolak. Lama ni alima ataita. Ulun pernah menolak ya rezeki. Mencoba-coba lah. Boleh diri Banjar. Kawan yang ikut tuh bawa ke Diana. Ulun ada pilihan, kawan ada pilihan sekalinya di Jalan Tabilal Muhtadin. Tawatnya kita penyenteng juga. Itu guru dari Banjar ke belum coba ceramah ditungkal 2 kali jadi meja, alhamdulillah. Hingga kita di Hidayat ziarah ke makam Tuan Guru. Rupanya Bapak Bupati ziarah juga membawa hubungan dari Pekanbaru. Tiba baca Yasin, baca doa, saya ditegur beliau, dipanggil beliau bersalaman. Lalu beliau bertanya, anda kemana? Anda ada di lahan. Cuma singgah dulu di sini. Pakai apa? Nanti saya menunggu pun yang dari kapan. Puji sini jangan ikut kami hanya akan di lahan. Ya bukan dosa. Aku pakai ikut halus saja. Pada dalam hatiku hendak aku banget naik dia. Kenapa? Kalau halus kan tahan-tahan maka baru sakit nanti. Cuma gaya itu kan jangan apa kelihatan muat hendak banget. Saya tulang-tulang tapi kena awak. Malah ahli juriat ini mengganti ulun masuk ke dalam kapal. Sekalinya dibukakan di ruangan khusus di dua kursi itu. Suruh sini duduk di situ. Ulun jangan duduk di haluan saja. Ada dibolehkan saya duduk di ruangan pribadi sini. Ada buah-buahan, ada kue, ada baju minuman. Nangaran rezeki kada kawan itu lah. Pada aku terhendak, tapi tetap saya menyicip naik bot namping udah nangis tuh. Umurnya nyaman tahu. Pesawat sih, aku itu warna itu nangaran rezeki kada kawan itu lah. Kayak apa aja. Maka hidup kita juga mengaruh. Sawit mahal malam. Sawit murah kata salah. Ada orang pun ya. Ini kok aku ada simpok banget sawit murah. Aku loh. Saya berkira kalau pakai yang fisik aku ada kita begitu ya. Aku jual gambok. Yang masih belajar dulu. Syukuri aja apa namanya. So, kalau kita mengerjakan sembahyang, dihilangkan Allah azab kubur. Kata Imam Syafi'i supaya hilang azab kubur hidup, jangan pasti menyambati kejelekan orang. Jangan pernah menceritakan tentang orang lain kecuali kebaikannya. Kalau kada sanggup menceritakan kebaikannya, berdiam saja. Jangan pasti menyambati orang. Kita ini kadang-kadang gatal banget untuk nyambati orang. Kebanyakan makan jangan kelati loh. Tahu banget. Yang kiai dari Jawa Timur kemarin kadang-kadang nampukan nyambati orang ini kan semua, tapi kadang-kadang itu umumnya lelakian. Kalau bibirnya memang sudah bawaannya. Ya, makanya aku nyampaikan cuman. Makanya kita mulai malam ini jangan menyebut orang.
Jangan menceritakan kejelekan orang, awak banyak jeleknya juga. Orang kalau kita berkawan lah, ada orang suka nyamber orang, hati-hati kita, jangan berkawan orangnya. Hanya suatu saat di belakang kita sampai dia pulang. Jadi ada kitabnya itu. Jelas sedikit yang berjurang, jangan dikawani. Apabila kita terselisih paham, pasti kita sampainya. Itu ada kitabnya. Makanya dikawani, jadi yang berjurang dikirakan paham. Lagi kabur gitu. Mau dibuka menurut tanda. Larikan pembicaraan kepada orang lain. Allah membuka kepada hambanya sesedikit kafir. Apabila bercakap puji orang, apabila bercakap puji orang itu bisa bertabrak. Kita contohlah. Ada bubuhan kawin di sungai salah. Kita ada orang tulang, awak ada kenyaman berpasan menino. Sampaikan turai orang kecil, aku pada orang tulang, awak pada nyaman sampai akhir. Ada jalannya, namun lihat bubuhan biasa pada orang tulang, pujinya awak pada nyaman. Melihat jalannya juga, bukunya ini yang mantap. Makanya kadang-kadang menceritakan orang itu bisa ada bukunya. Namun nyaman itu yang bumbu. Kenapa gue nangka nyaman gak ada bumbu? Bumbunya mantap, jangan kan nangka. Mulai bumbu parah, mulai nyaman. Jadi kamu udah gila nyaman bumbu parah kayak pemuka. Ada kadang yang disampaikannya ada mesti cerita, ada cukup dengan kenyataan. Ada kawan berkisah orang belajar lewat di kampung orang Jawa, ada pengantinan jadi orang belajar sopo sing kawin kang punya orang Jawa boten ngertos kada tahu dikira orang belajar karena pengantin itu boten ngertos. Biralah cerita di mana-mana ada nama pengantin boten ngertos. Rupanya minggu hadapan lewat lagi di kampung yang sama ada orang meninggal dunia berlaku pula orang belajar. Jadi siapa yang mati kang boten ngertos. Main orang belajar mengarasnya hanya seminggu kawin dan mati. Timbul fitnah, makanya kita ini jangan menyambut orang. Yang kedua, kita jangan hasad, jangan dengki dengan orang. Susah melihat orang senang, jangan. Melihat orang bertukar TV dari udah itu, melihat orang tukar kulkas tetap dapat, melihat orang tukar mobil mati karena ketahuan. Mana nyaman orang hasad dan nyaman, maka itu kita jangan terlihat tetap. Yang ketiga, kalau sebagian dipelihara, wajurkiyahu kita bahubiyam ini nanti diberikan Allah buku catatan lewat tangan kanan. Kata Imam Syafi'i supaya buku catatan lewat tangan kanan, kita selalu hadir di majelis ilmu. Makanya kalau di Banjar itu orang menghadiri majelis ilmu luar biasa. Tuan Guru Bahir itu kalau pengajian di Balangan itu katanya sampai 5.000 puluhan ribu orang. Kata Haji Zainal, beliau ikut tuh pas hujan lambat kadang takut kadang orang kadang bergerak besar di bakau kan bergerak tapi bakau aja lain di besar je kan bergerak. Kenapa orang nikmat duduk di majelis ilmu? Saya ceramah di kandang sekalinya di samping saya ada Tuan Guru Tuhan, ada kurang 90 tahun umurnya. Berdua duduk kita hujung malas anak hadir cuma ini. Jadi sudah ibarat guru julur-julur menonton berdiri mangkat ujian yang pada dia kena kawal mulai jadi berkindung. Rupanya dikindung datang Tuhan berkindung datang. Kenapa hendak mendapatkan keutamaan hadir di majelis ilmu? Rupanya hadir di majelis ilmu semacam ini lebih baik pahalanya daripada sembahyang sunat 1000 rakaat. Siapa yang sanggup sembahyang sunat 1000 rakaat sekaligus dari hadapan dan kita ini? Sembahyang kambing berdiam di balap kambingan, kawan-kawan dalam harimau kan? Jangan kambing berdiam, anak sembahyang 1000 rakaat sudah sanggup, tapi duduknya lebih baik daripada mengantar jenazah ke pemakaman 1000 orang. Kabila kita mengantar jenazah 1000 orang, orang mati jarang, apalagi berdiam di kampung, orangnya 20 orang juga, hari-hari mati 20 hari habis kampung. Nah, keempat, kalau sebagian dipelihara wajahuhu ala sirat kalbalki, nanti menyeberang di tiang siratan mustaqim bagaikan kilat penyambar. Kata Imam Syafi'i supaya nyaman menyeberang di tiang siratan mustaqim, Imam Hasim Al-Asam ditanya oleh Imam Ahmad bin Hanbal apa amalan supaya hidup tenteram.
Puja izin maafkan kalau orang buat salah. Maka dua kita jangan membalas salah. Nyaman hidup. Orang bersalah maafkan, jangan dibalas. Karena kita membalas bisa salafi. Ada kawan berkisah, orang kampung telah papasan kain umpong, hadang baju dalam bergantung di jirambah. Musim durian jadi menukar durian, hari panas pekanjang jadi umpong duduk di kanjang. Ada nyaman durian dibuka jadi mau untuk jadi memakan durian. Soalnya ada lewat datang umpong berikutnya laju satu umpong jadi terjungkang jadi terkipai durian di tangan. Sarik jadi keluar dari kanjang. Kenapa di sini ikan makan umpong? Berjalan nunggu biasa lapak kayu sama kayu berendam masuk jadi ke kanjang ambilin kulit durian kau perkanjin kamu orang tu ngapa pak kau kokotkan kulit durian kamu aku biasa lapak katanya kulit sama kulit berendam tapi katain kulit yang satu kan kulit muka satu kulit durian. Nah, kalau kita membalaskan terapi kawan bersalah dengan kita umpung cuma tinta sekali awal membalas muka kawan orang lain. Makanya kita jangan membalas. Apabila kita membalas sama salahnya, nang nyaman hidup itu bersayang-sayangan, jangan bermarah-marahan. Apa untungnya kita bermarah-marahan? Orang itu buat salah dengan kita marah ya, bukan tambah baik, malah tambah parah nanti. Ini itu kemarahan orang laki, bukan tambah pintar nasinya, tambah pukul. Nanti kisahnya, nah ini pemarahan, nah laki ada peringatan. Nah laki ini pulang ke pengajian berpayung. Begitu masuk ke pengajian payung sama tangan di luar. Boleh ingat, bini sari, punya nabi anak payung abahnya. Wah, kamu tuh tertinggal di sini. Nah, jangan bini ini pengajian tak orang abahnya. Hari ini syuting di dalam payung, syuting pulang 10 kali syuting. Jangan dapat jadi sebab apa nih? Ingatlah apa yang disampaikan dulu tadi. Mayu banyak lagi, jangankan mengatakan itu aku jadi payung aja lagi ya. Apa ini aku dapat laki dari ingatannya nih. Dari bini ngomong, jika ayahnya ikut pada mulia itu payung, jika anak ujianan karena besar, karena timus, karena beri, karena uyuh, karena mampus kata kali jadi bini pilih-pilih pada laki kedua ini menjawab. Kenapa? Karena bini itu wanita pada laki. Tarai ini jauh terapang tintong pada sini. Nah, ini rupanya malam-malam Nabi ini berpikir malah lagi itu pulang ke pengajian ke payung. Urusilah kemudian garing ini pulang dan diurus. Baik aku mengalah hanya Nabi ini aku bukakan payung hanya. Rupanya Pak Aib ini pemarahan loh. Rupanya hatinya baik rupanya. Jadi makanya ibu-ibu nak sudah selanjutnya nyarikan aku takkan namanya ini. Dalam hati kian baik. Tukar apa payung pulang namanya katakanlah apabila ini tertinggal jawabannya ikan hukum pada kulit kaum ikan kulit di pelataran aja maka hati itu sama lama di pelataran maka tak lagi pada hutan banget hantu bujok majalah lagi bisa wanita diri aku ini baik hati-hati aku tulang pengajian hati-hati payung dikapit kada lagi disangkutan uang belajaran mengapit payung uang bersalaman keliling mengapit payung ujung payung kan hitung uang ada masalah yang penting jadi aku jangan boleh di luar sampai kulit payung kembang dikapit sampai ke rumah senang alhamdulillah bu alhamdulillah ini payung ada yang tinggal sebab boleh kita ini payung boleh sepi dia mana sepi dia pulang tinggal ada semua yang kedua supaya nyamannya berarti dia serata mukakim birul walidain kawitan dihenaku terakhir kalau surga yang dipelihara wayat ulul jannata bilai hisab nanti masuk ke dalam surga ada dihisab lagi. Ada amalan kata Imam Syafi'i supaya masuk surga ada dihisab satu hidup kerjakan perintah Allah. Yang kedua jauhi larangan. Yang ketiga merasa rendah hidup. Kun indallah khairan nas. Jadilah kita di sisi Allah menjadi orang mulia. Tapi wakun indan nafsi sarana janganlah hati kita merasa lebih hebat daripada orang. Yang keempat amalan supaya nyaman masuk surga kasihi para awliya Allah. Andap ulama di hati kita. Kalau kita mengandap orang alim di hati kita, insya Allah nanti masuk surga dengan rahmat Allah. Kita diberi saat akan masuk surga berharap rahmat Allah. Karena kita mengandalkan amal semata. Cuma orang dapat rahmat Allah. Inna rahmat Allah qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu datang kepada orang yang berbuat kebaikan. Maka kita datang malam ini lain tidak hendak mencari rahmat Allah, hendak mencari ridha Allah. Kita tidak boleh putus asa terhadap rahmat Allah sekalipun masa lalu banyak dosa. Tetap kita jangan putus asa, jangan kalah dengan orang berkabur. Orang berkabur itu ada pernah putus asa.
ditanamnya kelapa habis matian dimakan babi, tahu ditanamnya pulang habis matian karena kemarau, tahu ditanamnya pulang habis matian karena banjir, tahu ditanamnya pulang akhirnya yang menanam matian. Bersama takut sampai kematian karena pernah putus asa, maka kita mengharap rahmat Allah, ampunan Allah, surga Allah sampai kematian, jangan pernah putus asa. Mudah-mudahan ini menjadikan sokok kita mendapatkan rahmat Allah sehingga kita tidak meninggalkan tempat ini kecuali dosa kita diampuni oleh Allah, berganti dengan rahmatnya selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wa sa'adah, amin Allahumma amin. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya banyak minta maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqim wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'alna wa auladana wa talabina min ahlil ilmi wa ahlil taqwa wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahl wa ahlil khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Coba tadi pembacaan doa, yang sekaligus teramahan nama pada malam ini, yaitu Kiai Haji Fahrudin Nur dari Kuala Tungkal. Demikianlah pembacaan doa tadi sekaligus menutup acara pada malam hari ini. Saya selaku yang bertugas, mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.